Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu alal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Juri Musabaqah Syarhil Quran yang kami hormati, hadirin yang insya Allah dalam naungannya, pada momentum yang berbahagia kali ini, yang mana kita masih bisa berada fi sihatin wa afiatin, tidak sedang dirindu pilu, juga tidak sedang dijangkit penyakit. Ungkapan syukur ialah cara terbaik kita memanifestasikan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada saat ini kita sedang disuguhkan oleh satu makhluk Allah yang teramat sangat kecil, yaitu virus corona. Banyak sanak saudara kita, kerabat kita, setanah air tumpah darah Indonesia terjangkit oleh virus ini. Tiap-tiap elemen masyarakat berbondong-bondong mencari vaksin, menemukan penangkal virus. Tapi walhasil hingga kini vaksin belum ditemukan, penangkal virus belum didapatkan. Para pujangga sering menuturkan, anna kullahi min wara'ahu asrar. Yakinlah bahwa di setiap kejadian memiliki rahasia. Maka berangkat dari masalah pelik ini, kami akan suguhkan realita kehidupan kini dengan kebenaran kalam Tuhan melalui penyampaian syarah Al-Quran terkait coronavirus disease dengan judul Pandemi Corona dalam Perspektif Al-Quran. Allah menuturkan dalam firman-Nya surah Al-Hadid, syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berselisih mengenai rujukan domirha dalam lafadznya berro'aha. Sebagian ulama tafsir menafsiri bahwa rujukannya adalah kata anfus. Sebagian ulama tafsir lainnya menafsiri bahwa rujukannya adalah kata musibah. Tetapi Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya Ibnu Katsir
jilid 6 halaman 379 berpendapat bahwa yang dimaksud di situ adalah anfus, karena konteks ayatnya sedang membicarakan manusia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Jarir dari Mansur bin Abdurrahman menceritakan, ketika kami sedang duduk bersama Imam Hasan, datang seorang pemuda menanyakan maksud dari ayat tersebut. Lalu Imam Hasan pun menjawab, siapakah yang menanyakan ini? Apakah ia ragu akan hal ini? Sungguh segala yang terjadi di langit dan bumi semuanya telah berada di dalam satu kitab sebelum manusia diciptakan. Hadirin, jikalau kita ingin mencerna pandemi ini, maka kita akan mendapati bahwa ini merupakan tajalliyat ilahiyah, fenomena tampaknya keagungan Allah, di mana Allah sebagai Tuhan seluruh alam, penskenario jagat raya, sutradara dua dunia, menggambarkan sebagian keagungannya dengan mendatangkan satu makhluknya kecil, Tapi dampaknya tak sekecil tubuhnya, tak terlihat, tapi efeknya begitu kasat mata, membuat satu dunia diguncang olehnya. Para ilmuwan kebingungan, dokter-dokter kewalahan, teolog pun menyimpulkan bahwa pandemi ini telah ditentukan Tuhan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Wawasan Al-Quran bab 1 halaman 64 memaparkan, manusia berada di bawah hukum-hukum Allah, sehingga yang kita lakukan pun tak luput dari hukumnya yang memiliki kadar tertentu. Seperti halnya pandemi ini yang bukan hanya rekayasa genetika belaka, tetapi terrealisasi atas dasar keinginan manusia untuk tidak menjaga kebersihan dan tidak menjaga kesehatan. Lalu Allah pun menurunkan musibah sebagai peringatan bagi kita semua. Peringatan atas agungnya Allah, peringatan atas apa yang kita lakukan. Karena tingkah laku manusia yang kini semakin menjadi-jadi, melewati batas kodrati, menjadikannya pintar melangkah, tapi mudah tak terarah, sehingga muncullah kebenaran berlabel penipuan, kepintaran dibalut kebodohan, kebaikan berwajah kejahatan, yang menandakan kehancuran di permukaan. Allah yang Maha Perkasa menegaskan melalui firman-Nya dalam surah Ar-Rum. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hadirin rahimana wa rahimakumullah. Di tengah peliknya pandemi ini, kita diajarkan untuk memelihara juga menjaga kesehatan. Karena itu ialah nikmat Allah yang lebih mahal dari permata, lebih terang dari mutiara. Majelis Ulama Indonesia dalam Musyawarah Nasional pada tahun 1983 merumuskan kesehatan sebagai ketahanan jasmania, ruhania, dan sosial yang dimiliki manusia sebagai karunia Allah yang wajib kita syukuri dengan mengamalkan tuntutannya, yaitu dengan meningkatkan ibadah hati. Ibadah hati yang dapat kita lakukan pada saat ini adalah Syuhudu kibriya'illah wa 'azamati, menyaksikan keagungan Allah dan kebesaran Allah. Jikalau kita mau menyaksikan kebesaran Allah, maka akan hilang sifat takabur dalam diri kita. Sebagaimana mereka yang tak mau mengakui keagungan Allah, mereka menjustifikasi bahwasanya mereka sedang melawan.
tanda kutip melawan sebuah makhluk yang teramat sangat cerdas, yang tak ada bandingannya, sebuah partikel yang mampu bergerak dengan cepatnya. Padahal itu semua hanyalah siasat kezaliman mereka. Dalam firman-Nya surah Ghafir, Allah memaparkan, يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan yang tidak akan mereka capai, maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. dari ayat tadi kita harus menunjukkan sifat tawadu kita, di mana kita hanyalah hambanya yang tak berdaya. Karena dunia kita kini sedang berduka. COVID-19 merenggut semua dari kita. Kehidupan perekonomian merosot, hubungan sosial juga menyusut, hingga pendidikan pun menangis karena semua wacananya terkikis. Semuanya kita korbankan. perekonomian, Pendidikan dan tenaga kerja pun diliburkan, supaya kita bisa berjaga jarak dengan tetap tinggal di rumah lebih lama melalui semarak jargon di rumah saja. Hai teman-teman, Teman-teman di rumah saja. Hai teman-teman, teman-teman di rumah saja. Jangan keluar. ada corona. Tak ada yang dapat kita lakukan kecuali mengikuti protokol kesehatan yang pemerintah terapkan. Hadirin, dunia kita kini tertahan. kita menghadapi tanpa bekal. ingatlah corona ini ujian Tuhan. Maka bangunlah dan tawakal. Cukup sekian dari kami. Jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.